warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya Salsabila Sukasawa akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi kita pada malam hari ini. Materi kita pada malam ini yakni tentang bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup dengan cara kunci dikotom. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut. Pada pelajaran IPA kelas 7 SMP kurikulum Merdeka, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah metode yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan berbagai jenis organisme menjadi kategori-kategori atau unit-unit tertentu. Dasar klasifikasi ini didasarkan pada persamaan dan perbedaan karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Ahli pengetahuan alam Swedia, yakni Carolus Linnaeus, yang diakui sebagai bapak taksonomi karena ia yang merumuskan dasar-dasar taksonomi dengan memperhatikan struktur tubuh makhluk hidup. Struktur tubuh ini mencakup bentuk dan susunan tubuh yang membedakan satu spesies dari spesies lain. Jadi, Carolus Linnaeus ini berperan penting dalam pengembangan ilmu taksonomi. Ia pertama kali merumuskan prinsip untuk mendefinisikan genus dan spesies organisme secara alami serta menciptakan sistem seragam untuk memberi nama pada organisme tersebut. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yakni untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Jadi inti dari klasifikasi makhluk hidup itu untuk membantu kita untuk mempermudah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Jadi kita dapat membedakan suatu jenis makhluk hidup dengan yang lain berdasarkan deskripsi ciri-ciri yang dimilikinya. Juga bisa membantu kita memahami hubungan antar makhluk hidup serta bisa memberi nama pada makhluk hidup yang belum diketahui namanya berdasarkan hasil klasifikasinya. Penjelasan yang kedua tentang kunci determinasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kunci determinasi? Kunci determinasi adalah suatu cara atau langkah untuk mengenali organisasi dan mengelompokkannya pada taksonomi makhluk hidup. Kunci ini terdiri dari sederetan pernyataan yang membagi organisme menjadi dua kelompok berdasarkan ciri-ciri yang berlawanan. Dengan menggunakan kunci determinasi, kita dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup secara benar mulai dari tingkatan kingdom, filum, hingga spesies. Jadi terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar mengenai kunci determinasi bentuk dikotomi dan kunci determinasi bentuk tabel. Apa yang dimaksud dengan kunci determinasi dikotom? Klasifikasi dikotom adalah metode yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri mereka. Adapun dalam klasifikasi ini, organisme dibagi menjadi dua pilihan di setiap langkah, dengan setiap langkah berisi dua pernyataan berlawanan berdasarkan karakteristik. Yang kedua, yakni tentang kunci determinasi format tabel. Ini hampir sama ya, cuma kunci determinasi format tabel ini bedanya hanya menggunakan tabel saja. Kalau kunci determinasi dikotom itu tidak menggunakan tabel. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sana tertulis di sana itu ada kunci determinasi dikotom. Beda ya dengan kunci determinasi format tabel. Kalau dikotom dia tidak mempunyai tabel. Nomor 1 itu tertulis 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Yang pertama, contoh kita ingin mengetahui hewan yang kita ingin ketahui itu hewan siput. Pastinya teman-teman udah membayangkan ya hewan siput itu bentuknya kayak apa. Contoh yang pertama itu ada 1. Hewan siput dia memiliki tulang atau tidak? Jawabannya 1A, karena hewan siput tidak bertulang belakang. Selanjutnya, titik-titik dia menunjukkan arti nomor 2. Jadi kita langsung ke nomor 2. Kita tidak usah membaca 1B-nya. Langsung ke nomor 2. Nomor 2, siput itu bertubuh lunak atau tidak lunak? Sudah pasti ya, siput itu bertubuh lunak. Lah, sudah terjawab, jawabannya adalah siput. Jadi kita tidak usah membaca bagian-bagian di bawahnya lagi. Sebegitu seterusnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kunci determinasi format tabel. Sama seperti sebelumnya, cuma mereka ini bedanya hanya menggunakan tabel saja. Contohnya kita ingin mencari kambing. Nah, kambing, coba teman-teman bayangkan dulu kambing. Yang pertama itu dia memiliki tulang belakang atau tidak. Pastinya kambing mempunyai tulang belakang ya. Jadi determinasinya itu 1B terus dia menunjukkan angka nomor 3. Otomatis kita tidak usah membaca nomor 2 ya. Nomor 3 menunjukkan kambing itu bersisik atau tidak bersisik. Jawabannya apa? Kambing itu tidak bersisik. Jadi jawabannya 3B. Setelah 3B ternyata masih menunjukkan nomor lagi, yakni nomor 5. Jadi kita tidak usah membaca nomor 4. Nomor 5 menunjukkan kambing itu berbulu atau tidak. Kambing itu berbulu atau tidak? Jawabannya kambing itu tidak berbulu tapi berambut. Jadi yang berbulu itu hanya burung dan sebagainya. Jadi untuk kunci determinasi kambing ialah 1B, 3B, dan 5B dan menunjukkan dia itu mamalia. Betul ya? Kambing itu mamalia. Contoh selanjutnya, coba kita mencari kunci determinasi dari ayam. Nomor 1 dilihat, ayam itu memiliki tulang belakang atau tidak? Jawabannya ayam bertulang belakang. Jadi jawabannya 1B. 1B langsung menunjukkan angka nomor 3, otomatis kita tidak membaca angka nomor 2. Nomor 3 yang A, ayam bertuliskan bersisik atau tidak bersisik? Ayam itu tidak bersisik. Jadi jawabannya setelah 1B berarti 3B. 3B masih menunjukkan angka nomor 5. Angka nomor 5 berarti kita tidak usah membaca angka nomor 4 ya. Poin nomor 4 kita tidak usah membacanya. Nomor 5, ayam itu berbulu atau tidak berbulu? Jawabannya itu ayam berbulu. Jadi kunci determinasi dari ayam ialah 1B, 3B, 5A, dan dia tergolong Aves. Seperti itu ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.